ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقوله أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون الكرام ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah di bulan dan di hari yang mulia ini senantiasa kita sekalian bersyukur kepada Rabbul Jalali wal Ikram yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menyampaikan usia, kesehatan dan kesempatan kita hingga kita di bulan Sya'ban dan juga pada hari yang mulia ini. Maka sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman ma'asyiral muslimin untuk senantiasa kita menambah kuatnya keimanan kita kepada Allah. Selalu kita sekalian menambah kuatnya kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga terus menerus kita mensyukuri akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita gunakan kesempatan kesehatan dan panjangnya usia umur kita dalam ketaatan kepada Rabbul Jalali wal Ikram. Ma'asyiral muslimin azani wa yakumullah, dalam khatib yang singkat ini kita sekalian akan memberikan wasiat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai bentuk daripada kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah diberikan oleh Allah mukjizat-mukjizat yang begitu banyak dan luar biasa. Di antara mukjizat dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah telah memprediksi kejadian-kejadian yang bakal akan datang sebelum kita dilahirkan, bahkan ratusan tahun yang akan datang, ribuan tahun yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan gambaran kepada kita. Agar apa ma'asyiral muslimin, kita sebagai umat Rasulullah yang menginginkan syafaat beliau, kita sekalian mampu menata diri kita, menata keluarga kita. Perkara apa yang harus terus senantiasa kita jaga dan perkara apa yang terus senantiasa harus kita hindari dalam kehidupan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sayati 'alan nasi sanawatun.
akan datang pada manusia sanawatun, yaitu tahun-tahun khadda'atun, kata Rasulullah. Akan datang dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin, dan mungkin kehidupan orang-orang yang akan berlalu setelah kita sekalian, yaitu sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang di situ dipenuhi dengan kebohongan dan kedustaan. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun Rasulullah menggambarkan, tapi sanawatun, tahunan yang dipenuhi kehidupan orang tersebut atau zaman tersebut dengan kebohongan, kedustaan. Hingga Rasulullah SAW menjelaskan, yusaddiqu fihal kadhibu, di tahun-tahun itu akan terjadi orang-orang yang pembohong, pendusta, akan dibenarkan dengan berbagai cara dan media. Wa yukadzibu fiha shadiqu, orang-orang yang senantiasa benar, jujur, menyatakan yang hak, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bersaksi dengan kesaksian yang hak, di situ dianggap kebohongan, kedustaan, bahkan juga menyusahkan, bahkan juga membahayakan kehidupan berwarga negara dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, itu Rasulullah berapa abad yang lalu telah menggambarkan akan datang tahun-tahun seperti itu keadaan. Belum berhenti Rasulullah menyampaikan kondisi tahun-tahun itu, ma'asyiral muslimin, wa yu'taminu fihal kha'inu, bahkan juga pada waktu itu, keadaan itu, orang-orang yang amanah dianggap berkhianat. Wa yusaddiqu fihal khain, demikian juga orang-orang pengkhianat dianggap dialah yang memegang amanah, dialah yang menjaga ini, menjaga itu. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakumullah. Ketika sudah kebenaran sudah terbalik, orang-orang yang senantiasa menjaga akidah, menjaga negerinya, menjaga Islamnya, menjaga agamanya, kadang-kadang diberikan tuduhan-tuduhan, label-label yang begitu menakutkan. Dan kadang-kadang orang yang hanya lisannya, akan tapi hati dan pikirannya begitu buruknya, ma'asyiral muslimin, dan dinampakkan dengan usaha-usahanya, justru malah digambarkan adalah orang sebagai penolong dan sebagainya. Ini kita sekalian berpikir dan merasakan, apakah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau sudah dalam kehidupan kita ini terjadi, akan kehidupan anak-anak kita dan cucu-cucu kita sekalian, dan juga nasib kaum muslimin? Dan disebutkan oleh seseorang bahwasanya pada zaman ini orang yang lurus dipalu terus, akan tapi yang bengkok-bengkok dibiarkan begitu aja. Bahkan sampai Rasulullah SAW melanjutkan prediksi beliau, kejadian keadaan yang mana fitnah kehidupan kaum muslimin, kehidupan manusia, digambarkan oleh Rasulullah SAW kakito illailil mudlim, sebagaimana potongan malam, fitnah, cobaan, hawa nafsu, syahwat, taskik, meragu-ragukan kaum muslimin, meragukan orang-orang yang senantiasa komitmen dengan yang hak, begitu luar biasa. Bahkan juga dibiayai dengan biaya yang luar biasa, investasi dari berbagai sudut sisi. Untuk apa, ma'asyiral muslimin? Disebabkan ketika masih kaum muslimin, masih ada kaum muslimin, masih ada kelompok yang menggenggam Al-Quran dan sunnah Rasulullah, difahami dengan pemahaman yang benar,
yaitu pemahaman sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama sunnah. Ketika itu masih ada, maka pertolongan Allah akan tetap Allah sebar dan akan Allah turunkan. Sehingga proyek begitu besar, bagaimana kaum muslimin ini mereka sudah tidak meyakini keotentikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah, dan mereka diajak lari dari pemahaman sahabat, pemahaman para tabi'in, diajak untuk memahami agama ini sesuai dengan logika, perasaan dan juga keadaan. Dan itu adalah musibah yang terbesar dalam kehidupan keagamaan kita. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, pada zaman itu pula ma'asyiral muslimin, wa yantiku fiha ruwaibidah, akan banyak ngomong orang-orang ruwaibidah. Sehingga para sahabat bertanya, wakila man ruwaibidah, wahai Rasulullah, siapa ruwaibidah itu? Apakah orang yang tinggi besar? Apakah orangnya yang senantiasa memegang ini dan itu? Rasulullah gambarkan, ar-rajulu safihu bi amril amati, yaitu orang-orang yang enggak paham tentang urusan din, urusan agama, berbicara tentang urusan-urusan manusia yang umumnya, berbicara tentang keadaan-keadaan umat, keputusan-keputusan umat, padahal dia sendiri tidak paham tentang din, tidak paham tentang syariat. Ini disebut oleh Rasulullah ruwaibidah, ar-rajulu tafihu bi amril amah, orang yang paham tentang pondasi-pondasi agama, orang yang tidak mengerti furu' wal usul di dalam agama, orang yang tidak mengetahui maqasidus syariah, akan tapi membicarakan urusan agama, bahkan ingin menetapkan dan sebagainya. Ketika saat itu terjadi pada kita sekalian ma'asyiral muslimin, apa yang harus kita lakukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin? Yang pertama, Bapak hadirin sekalian, yang harus kita lakukan ketika apa yang diprediksi Rasulullah itu sudah terjadi dalam kehidupan kita, pertama, kita kuatkan ilmu kita. Kita kembali buka Al-Quran, kita fahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita amalkan Al-Quran, kita amalkan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita ingin selamat daripada fitnah-fitnah tersebut, yang awalnya kita buka cuma sekali dalam seminggu Al-Quran, pada kondisi saat ini, kondisi saat itu, ma'asyiral muslimin, harus kita tambah buka lagi Al-Quran. Bagaimana penjelasan para ulama sunnah, bagaimana penjelasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tentang masalah-masalah ini. Kalau kita nggak mampu membuka, bahkan kitabnya aja kita nggak tahu, rajin-rajin datang ke majelis dzikir, majelis ilmu. Kita nggak harus buka, ngelihat, mencari, tapi kita mendengarkan, kita catat penjelasan para asatid, para ulama yang membawa al-haq. Yang kedua, kita harus cerdas, Bapak Ibu sekalian. Kita harus cerdas dalam menggunakan media-media sekarang. Seliweran berbagai macam keadaan penawaran tentang ini, tentang itu. Urusan duniawiyah, urusan ukhrawiyah, urusan din, urusan keluarga, semuanya ada dalam media pada zaman ini. Maka kita harus pintar. Alamat yang mana? Media yang mana yang harus senantiasa kita tekuni untuk kita ikuti dalam menjaga akidah kita, anak-anak kita, keluarga kita. Dan kita singkirkan, jangan kita lihat media-media yang membuat ragu, tasykik keyakinan kita, agama kita, din kita dalam mentaati Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk umat Rasulullah SAW yang terus senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat pada hari di mana tidak ada satupun orang yang mampu memberikan syafaat kecuali Rasulullah SAW. Aqulu qali hadza
fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa iyyakumullahu jami'an. Kita sekalian tentunya senantiasa menginginkan keselamatan. Kita semuanya tentunya senantiasa menginginkan kebahagiaan dan keselamatan kita sebagai kaum muslimin. Bukan hanya keselamatan di dunia semata, akan tetapi keselamatan fid dunya wal akhirah. Keselamatan, kebahagiaan yang akan kita raih dalam kehidupan ini hanya di dalam akidah yang benar, tauhid yang benar, ilmu dan amal yang benar, serta akhlakul karimah yang harus senantiasa kita jaga. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini senantiasa menambah keimanan kita sekalian, menambah amalan-amalan soleh kita sekalian, khususnya di bulan Sya'ban dan juga selanjutnya di bulan Ramadan hingga bulan-bulan yang akan datang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita untuk tetap senantiasa beristiqamah di atas manhaj yang sahih. Demikian juga keluarga kita sekalian dan juga mudah-mudahan seluruh kaum muslimin. Akhirnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana innana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa wal a'mal innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.